Puji Tuhan, selamat malam. Malam. Selamat malam Pendeta Robi dan Ibu. Tante Nila, hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir untuk Pranatal Pergab Shekinah. Selamat malam rekan-rekan Pergab Shekinah. Apa kabar? Luar biasa. Wah, kedinginan, cuaca di luar dingin, di dalam juga dingin. Tapi hati kita tidak boleh dingin ya. Kita semua ada hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita berada di penghujung tahun 2024. Sepanjang tahun ini banyak gejolak hidup yang kita hadapi pribadi, tapi Tuhan berikan kita kemenangan. Amin. Malam hari ini kita mau bersyukur, saja pun kita berdiri. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di waktu yang singkat ini. Biarlah hati kita boleh kontak dengan hadirat Allah. Kita datang tidak sia-sia, kita boleh pulang dengan kemenangan, dengan sukacita yang dari surga. Haleluya. Sebab anugerah-Mu ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu ada, sebab anugerah
dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, memberkati kami, mengurapi kami, memenuhi hati kami dengan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan. Urapi Bapak Norton yang akan memimpin puji-pujian, berkati tim singer, pemusik, pengatur LCD sound system, kolektan, penyambut tamu. Tuhan berkati semua yang mengatur video, fotografer, semua Tuhan berkati. Hamba-Mu yang datang dari jauh, dari Malang, Engkau berkati Tuhan. Engkau urapi Bapak Pendeta Robi yang akan dipakai Tuhan malam ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati pada malam ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Baik tubuh, jiwa, raga, dan roh kami. Kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir. Berkati yang masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Yang tidak bisa hadir juga Tuhan berkati. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan di dalam berbagai pencobaan Tuhan beri kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, ingin mengganggu jalannya ibadah, ingin mengganggu pikiran kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami usir keluar segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Biar hanya Roh Allah yang melayang-layang di tempat ini menguasai hati dan pikiran kami, sehingga mata rohani kami tertuju hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pada malam ini hanya di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Kita mau tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Firman dari manusia, Dia datang untuk menyelamatkan kita manusia. Haleluya. Firman dari manusia yang di antara kita adalah hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Hanya di muka ini. Firman dari manusia yang di antara
kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk menebus setiap kita manusia. Amin. Dia lahir untuk satu-satunya menuju ke surga. Amin. Akulah jalan. Aku
Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami penuh dengan sukacita. Kami mengucap syukur kehadiran-Mu membangkitkan semangat kami dalam kami memuji memuliakan Nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita sorga kami boleh alami. Bapa, sebelum kami melanjutkan ibadah kami rindu Tuhan ingin memberikan persembahan buat pelayanan pekerjaan-Mu. Mari setiap tangan Tuhan yang terulur menyalurkan persembahan, biar ini benar-benar dari hati kami, sehingga kami diberkati melalui apa yang kami boleh persembahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan yang bertugas, silakan. Kita akan pujian yang tadi Akulah Jalan Kebenaran. Saatnya kita mau siapkan hati kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan sudah beri hamba-Nya, biar setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan murah
Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh sangat bersyukur malam hari ini boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu keluarga muda dan saudara-saudara yang sudah hadir beribadah bersama-sama. Saya sangat menikmati pujian yang diberkati pada saat malam hari ini. Saya percaya ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita sudah mengakui Dia dalam pujian penyembahan kita, dan kita menyatakan di dalam alam roh bahwa yang kita sembah, yang kita puja adalah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya mengalir hadirat Tuhan dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk malam hari ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pengurus keluarga muda dan juga Ibu Nila yang mempercayakan saya untuk pelayanan pada saat malam hari ini. Ayat yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan pada saat malam hari ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang menjadi tema juga pada saat malam hari ini. Namun temanya itu terlalu panjang ya, saya lihat, makanya saya pakai subtema kekuatan firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita percaya bahwa kebenaran Allah itu akan kekal sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan lalu, tapi firman tetap sampai selama-lamanya. Itu sebabnya berpatokan terus kepada firman. Amin. Biarlah firman yang menjadi pegangan dalam hidup kita, menjadi standar hidup saya dan juga standar hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita jadikan firman sebagai standar hidup kita, kita akan menaruh seluruh harapan kita kepada yang tidak akan pernah lalu, yang tidak akan pernah hilang, yang tetap akan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita lanjut kepada kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, saya mengingatkan ada hal penting yang perlu kita waspadai hari-hari ini. Hal yang penting yang harus kita tahu dan yang harus kita mengerti. Semakin banyak orang yang mulai ragu akan firman Tuhan. Semakin banyak orang, sekali lagi, semakin banyak orang mulai ragu akan firman. Kalau kita mungkin senang dengan sosial media, kita menemukan di YouTube ada perbincangan tentang kebenaran, tapi kebenaran yang dimanipulasi, saya mau katakan. Di konten-konten di TikTok dan sebagainya itu mereka membahas kebenaran. Ada orang-orang tertentu yang membahas kebenaran, tapi kebenaran yang tidak benar, kebenaran yang tidak benar yang mereka bahas. Dan ada perbincangan, dan orang-orang yang melakukan perbincangan akhirnya menyadari dan mereka berpikir, oh iya ya, ternyata ini salah dan sebagainya. Terjadi kontradiksi dalam hidup mereka. Ada banyak keraguan mereka tentang firman, tentang kebenaran yang terjadi hari-hari ini. Saya kemarin bertemu dengan ada rekan saya, dia adalah guru rohani saya, karena sebelum saya pelayan di Bandung, waktu saya masih kerja, saya ikut yang namanya kegiatan sebelum pelayanan itu belajar 9 bulan. Belajar 9 bulan bertumbuh, berakar dan juga berbuah sebelum saya masuk dalam pelayanan. Itu yang saya lakukan, dan salah satu guru itu adalah teman saya. Dia pengusaha tapi juga guru untuk mengajar kami sebelum kami masuk dalam pelayanan. Tapi sangat ironis, saya kemarin bertemu dengan dia dan dia sampaikan sama saya, sudah mau hampir 3 tahun dia tidak lagi pernah ke ibadah. Baru dia bilang begini sama saya, yang saya kaget, ternyata sama aja Rob. Dia bilang sama saya berpikir sama aja, gimana? Yang apa yang sama? Saya percaya bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan sama. Akan terjadi satu saat perbedaan bagi mereka. Dan saya mulai meraba-raba apa maksudnya. Ternyata sama saja. Saya juga tidak mau memaksa dia untuk bercerita. Saya percaya bahwa ada sebab dan akibat. Ada persoalan yang dia alami sehingga membuat dia tidak lagi datang ke gereja. Dia tidak lagi beribadah. Saya bilang, apakah
masih membaca firman seperti dulu dan sudah enggak. Dia bilang sama saya, mengaku sudah enggak. Baru dia mulai cerita persoalan. Dia cerita masalah. Oh ternyata jadi penyebab dia lagi tidak percaya, mulai ragu akan firman. Karena banyaknya persoalan, banyaknya masalah yang dihadapi. Dan dia mungkin sudah berseru, sudah berdoa kepada Tuhan dan tidak dijawab. Sehingga akhirnya memutuskan, sama saja. Mau datang ke gereja, mau setia kepada Tuhan itu sama saja. Tetap aja ada pergumulan, tetap aja ada persoalan. Saya mau katakan kepada kita, pergumulan persoalan adalah jalan hidup yang harus kita lalui. Karena itu proses untuk kita hadapi bersama-sama. Supaya akan menentukan di mana kualitas iman kita kepada Allah. Jadi biarlah kalau Tuhan izinkan kita mengalami proses hidup melalui persoalan, percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang pertama yang harus kita ingat baik-baik. Banyak orang mulai ragu, biarlah tidak termasuk kita yang ada di sini. Amin. Amin. Kita tidak ragu. Coba lihat sebelah kiri dan kanan, itu tidak ragu akan firman. Semua kita percaya akan firman. Yang kedua yang perlu kita ingat, pengalaman masa lalu tidak lagi cukup untuk mengajarkan seseorang. Pengalaman masa lalu tidak lagi cukup untuk mengajarkan seseorang. Dulu kita suka memberikan nasihat kepada teman atau keluarga kita, belajar dari masa lalu. Supaya di masa depan kamu tidak melakukan hal yang tidak baik, belajar dari masa lalu. Ternyata sekarang tidak lagi demikian. Ini banyak survei yang saya lakukan karena saya termasuk pelayanan misi kontekstual, pelayanan suku terabaikan lintas budaya. Jadi kami banyak sekali pergi ke tempat-tempat di gereja-gereja mana untuk kami betul bersosialisasi dengan mereka untuk membangun menara-menara doa. Dan kami mendapatkan banyak kasus-kasus yang luar biasa yang terjadi, khususnya di tengah-tengah keluarga muda. Khususnya di tengah-tengah keluarga muda itu. Kasus-kasus itu terjadi. Kemarin saya berbincang-bincang dengan sahabat teman. Dan dia katakan, dia sudah tak beribadah. Saya tanya loh, kenapa? Dia kan setia. Karena ada masalah. Saya bilang masalah apa? Masalah keluarga. Oh saya pikirkan, itu wajar. Masalah keluarga itu pasti ada. Baru dia lanjutkan, ada hubungan gelap. Ini ada hubungan gelap. Dan itu sudah pernah terjadi. Dan ini terjadi lagi. Dan lebih parah lagi. Hubungan gelap yang berikutnya menghasilkan keturunan. Ada anak. Jadi pengalaman masa lalu tidak lagi mengajar kita untuk belajar supaya tidak lagi melakukan dosa. Ternyata ada banyak orang yang jatuh dalam dosa yang sama, bahkan lebih parah lagi. Bahkan lebih parah lagi. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya firman yang dapat mengubah kita. Hanya firman yang dapat memulihkan hidup kita. Apapun yang kita belajar di dunia ini belum tentu menjadi jaminan untuk kita belajar tentang kebenaran. Hanya firman yang akan menuntun kita kepada jalan hidup dan kebenaran. Itu sebabnya izinkan Tuhan malam hari ini melawat hidupmu melalui firman. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Tetap duduk saja dan kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. Saya rindu untuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala tulisan yang diilhamkan, ilham atau inspirasi, ilham atau inspirasi. Kalau kita belajar terus dari bahasa asli bahasa Yunani itu dijelaskan dengan terjemahan bahasa Indonesia itu adalah nafas Allah, diilhamkan, nafas Allah. Berarti tulisan yang diilhamkan, tulisan yang menjadi nafas Allah itu mengarah kepada firman. Amin. Itu mengarah kepada firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah nafas Allah sendiri, adalah perkataan Allah sendiri.
itu mampu, itu bermanfaat untuk yang pertama mengajar. Itu mampu dan itu bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar saya dan mengajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya perlu kita belajar. Sekolah yang paling baik untuk kita belajar, sekolah bersama-sama dengan Tuhan dalam kebenarannya. Itu sekolah yang paling baik. Saudara bisa sekolah tinggi. Ada banyak orang yang S1, S2 sampai S3. Dan kenyataan apa yang dia lakukan, bahkan kita baru dengar kemarin yang di Surabaya, hamba Tuhan yang sudah sampai sekolah tinggi. Ada banyak perkara yang ternyata terjadi di belakangnya dia. Sekolah yang terbaik yang bisa kita ikuti adalah sekolah bersama-sama dengan Tuhan, yang dapat mengajar perkara-perkara yang ajaib, yang dapat mengajar perkara yang belum kita mengerti, kita pahami dan dibukakan oleh Tuhan. Belajarlah dari Tuhan, amin. Setiap pagi dia mempertajam pendengaran kita untuk mendengarkan firman. Kalau kita betul orang yang percaya, ada saat teduh yang kita bangun dengan dia, ada hubungan dan kontak dengan Allah. Saya percaya pada saat kita tunduk berdoa, minta penjelasan dari Tuhan, dia akan mengajarkan, karena dia akan mempertajam kita untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita akan peka, dapat membedakan mana yang tidak baik dan mana yang baik. Itu yang sanggup Allah lakukan. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah dapat mengajar saya dan juga dapat mengajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, dapat menyatakan, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan bukan masalah saya pernah berbuat salah, bukan masalah kita pernah berbuat salah. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Yang masalahnya adalah mau enggak pada saat kita tahu bahwa kita punya masalah, punya persoalan, dan juga punya pelanggaran dan juga dosa, mau enggak kita berubah? Mau enggak kita bertobat? Itu yang menjadi persoalannya. Pada saat Allah menyatakan bahwa ada kesalahan dalam hidup kita, mau enggak kita bertobat? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya satu saat kita akan memahami jalannya Tuhan. Karena dalam hidup kita, Tuhan memberikan lengkap roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam tubuh kita ada panca indera. Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Di dalam roh kita ada persekutuan, pewahyuan, dan juga ada hati nurani. Di hati nurani itu tempat di mana Allah terus akan mengingatkan kita tentang yang baik dan tentang yang tidak baik. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat berkata, saya tidak akan mengerti, saya tidak mengerti, makanya saya lakukan hal itu. Ini berbicara kepekaan. Ini berbicara betul dia mau mendengarkan enggak suara Tuhan. Karena Tuhan taruh dalam hidup kita hati nurani, di mana tempat Allah berbicara untuk mengingatkan pelanggaran dan juga kesalahan yang kita buat, mengingatkan tentang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dia taruh dalam roh kita. Dia taruh dalam roh kita. Itu yang Allah berikan, dan semua orang punya hati nurani. Satu saat ada nasihat yang diberikan kepada Timotius. Untuk Timotius ingat, ada banyak orang yang menolak hati nurani, maka kandaslah iman mereka. Ada banyak orang yang menolak hati nurani, makanya kandaslah iman mereka. Jangan berpikir bahwa yang penting saya beriman kepada Tuhan, yang lain-lain sudah tidak perlu. Yang penting saya melakukan bagian-bagian yang lain untuk melayani Tuhan, yang lainnya tidak perlu. Perlu kita untuk betul-betul menjaga hati nurani kita, karena disitulah tempat di mana Allah berbicara, supaya melalui suara Allah dia dapat menyatakan kalau kita salah. Dia akan ingatkan kita. Ada banyak orang tidak pernah lagi, sudah melakukan kesalahan, tetap seperti itu, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Kenapa? Karena dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dia tidak paham lagi. Hati nuraninya telah menjadi tumpul. Hati nuraninya telah menjadi tumpul. Dia tidak lagi dapat mengerti pada saat Allah menyatakan kesalahan. Dia tidak lagi paham, dia tidak lagi peka. Dan saya mau katakan, hati nurani yang tumpul itu, hati nurani kita bisa melihat kepada orang-orang yang seringkali berbantah-bantah. Seringkali berbantah-bantah. Kenapa? Karena dia terlatih menolak suara hati itu untuk mengingatkan dia tentang yang benar dan tentang yang tidak benar.
Firman bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dari mana kita mengetahui bahwa kita salah atau kita benar? Dari suara Roh Kudus melalui hati nurani kita untuk mengingatkan kita mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Inilah kedahsyatan kekuatan firman, dapat menyatakan kesalahan kita sehingga kita bertobat. Itu pilihan hidup. Yang berikutnya, firman itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan atau sifat. Terapi manapun tidak akan mungkin dapat membuat kita semakin baik. Terapi manapun tidak akan mungkin. Atau kita bawa ke panti manapun, direhabilitasi manapun, itu tidak akan mungkin dapat mengubah seseorang, sifat seseorang. Satu saat saya ditelepon sama teman saya, dia dari Banyuwangi. Dia sampaikan sama saya, bagaimana kabar? Baru dia sebut satu nama. Saya bilang, yang ini gimana? Apakah dia sudah bertobat atau sudah berubah? Itu yang dia sampaikan sama saya. Apakah dia sudah bertobat? Saya tertawa. Karena di pikiran dia pikir bahwa orang ini tidak akan mungkin pernah bertobat. Kelakuannya akan seperti itu. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, firman dapat mengubah kelakuan kita. Amin. Firman dapat mengubah sifat-sifat kita. Sifat buruk manusia itu terjadi karena ada penyebabnya. Bisa jadi oleh karena ada kepahitan dalam hidupnya atau gambar diri yang rusak. Bisa jadi terjadi karena ada kepahitan atau gambar diri yang rusak. Sehingga dia memiliki sifat-sifat yang jelek, kelakuan yang mungkin tidak baik, yang dihindari oleh teman dan juga sahabat, bahkan mungkin oleh keluarga, karena sifatnya demikian. Dan semuanya itu ada akar persoalan. Akar persoalannya itu adalah kesombongan. Akar persoalannya adalah kesombongan. Merasa bahwa sudah benar, merasa sudah baik. Orang mau tegur dia, firman mau tegur dia, dia tolak semuanya. Itu akar dari semuanya itu akar kesombongan. Tapi saya mau berkata kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman-Nya sanggup mengubahkan siapa saja yang mau untuk diubahkan. Karena itu pilihan hidup. Termasuk saya dan juga termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Saya tidak tahu itu bagaimana sifat kita. Tapi pasti orang terdekat kita tahu sifat kita masing-masing. Istri saya tahu bagaimana saya. Saya juga tahu bagaimana istri saya. Saya belajar untuk menjadi pribadi yang sabar. Saya sangat mau untuk betul menjadi Tuhan supaya saya paling tidak sedikit sama seperti Yesus. Saya belajar untuk menjadi sabar. Orang di rumah yang kami yang Tuhan percayakan sampai hari ini ada 13 orang. Kami dipastori. Ada dari Papua, ada dari Sumatera, dari dari pulau-pulau yang lain. Dan saya lihat bahwa sifat-sifat mereka itu berbeda. Yang itu kalau yang Papua itu karena dia juga bercampur dengan Ambon, itu saya ucapkan satu kata, dia membalas beberapa kata. Karena mungkin sudah kebiasaan. Saya belajar untuk memahami kenapa dia seperti itu. Saya bertanya kepada dia dan sebagainya, dan dia mulai menjelaskan, mama saya meninggal waktu dia masih kecil, dan papa menikah lagi, dan saya ya seperti tidak terurus lah kayak gitu. Sudah karena itu saya mulai belajar. Saya belajar untuk sabar dan melihat seseorang apa yang menjadi akar permasalahan dia, sehingga dia menjadi pribadi yang demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi tidak ada yang tidak dapat diubahkan oleh Tuhan. Firman itu sanggup untuk mengubahkan kita. Dan kita, sebelum kita melakukan satu tindakan, mari kita belajar melihat apa yang menjadi penyebab dan akar persoalannya itu apa. Supaya kita tidak langsung menjudge, menghakimi dan sebagainya. Itu bisa salah.
Tapi kalau kita tahu, oh ternyata karena ini, sehingga kalau kita sudah mengerti bahwa penyebabnya karena ini, kita akan betul cabut akar-akar persoalannya itu, sehingga betul kita akan melihat perubahan terjadi, kelakuan akan diubahkan, dan firman Allah yang akan menolong kita. Firman Allah yang akan memberikan kita pencerahan, karena semuanya sudah menjadi kebenaran yang dituliskan. Apa langkah-langkah kita yang harus kita lakukan untuk supaya kita menuju kepada perubahan sesuai dengan kehendak Allah. Kelakuan kita, sifat-sifat kita yang tadinya mungkin terlalu keras dan sebagainya bisa diubahkan oleh Tuhan, karena Tuhan sanggup, karena Tuhan mampu, Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Yang berikutnya kita melihat firman itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Tentunya untuk pendidikan tingkat lebih tinggi lagi itu ada langkah-langkah yang pasti harus kita lakukan. Kita belajar untuk betul menerima, belajar untuk rendah hati. Kalau mau lebih naik tinggi lagi, belajar untuk merendahkan hati kita. Dan pasti akan terjadi yang namanya kita akan memahami pendidikan-pendidikan yang akan terus Tuhan akan lakukan dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengerti tentang kebenaran Allah, mengerti tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya selalu sampaikan kepada keluarga muda, karena saya sekarang menjadi penasehat keluarga muda. Saya bilang sama anak-anak muda, keluarga muda di sana, saya tidak lagi mau terlibat masuk ke dalam keluarga muda, karena saya sudah semakin tua, karena saya sudah punya cucu. Saya bilang begitu. Sekarang saya mau lakukan hal-hal, kalau mau konseling, kalau mau kita berbincang-bincang itu tidak apa-apa. Tapi kalau kayak saya terlibat, jadi saya sudah kalah biasa. Karena kemarin waktu kami Natalan, mereka Natalan pakai dangdut, joget itu waktu itu. Mereka Natalan. Wah, ini sudah kalah biasa. Saya bilang kalau masih bulu tangkis masih bisa lah saya lari sana. Tapi kalau yang dangdut sudah tidak bisa, saya bilang. Karena saya bilang begitu sama teman-teman. Cuma saya bilang sama mereka, kamu harus tahu bahwa tulang punggung gereja itu keluarga muda. Bukan berarti orang yang sudah lebih usia itu tidak lagi dibutuhkan. Enggak. Orang tua akan memantau apa yang akan kita buat. Karena saya katakan setiap kali pelayanan, konser doa dan sebagainya, yang turun tangan dan cepat terlaksana itu keluarga muda. Tapi kalau keluarga muda tidak di koridornya Allah, itu akan bermasalah. Pelayanan akan bermasalah. Saya sampaikan sama teman-teman keluarga muda di tempat kami pelayanan. Dan itu mereka lakukan, itu sebabnya Ibu Gembala Senior kami di Batu di Junrejo selalu saya bilang, walaupun mereka itu adalah tulang punggung, tapi jangan jadi mereka panitia sepanjang tahun. Nanti mereka kelelahan nanti. Saya sampaikan begitu sama mama saya. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa kebenaran itu di atas segalanya, dan Dialah yang akan mendidik kita kepada kebenaran. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kan yang saya sudah lakukan itu baik, tapi kadang-kadang baik itu belum tentu benar. Betul? Walaupun kita berpikir itu baik, tapi belum tentu benar. Tapi kalau kita sudah benar, pasti baik. Dan hanya firman yang dapat menuntun kita, mendidik kita, untuk kita boleh belajar tentang kebenaran. Kita akan lihat bagian-bagian terakhir sebagai contoh orang yang taat kepada kebenaran, orang yang taat kepada firman. Apa yang menjadi kebiasaan dia dan juga karakter yang seperti apa yang dia miliki karena dia taat kepada firman. Kita akan lihat di kitab Esra. Ini kita akan lihat contoh Esra. Esra pasalnya yang ke-7. Mari kita lihat bersama-sama. Esra pasal yang ke-7. Esra pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat yang ke-10. Esra pasal yang ke-7 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan-ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.
Kita lihat luar biasa apa yang menjadi keputusan Ezra. Dia telah bertekad. Ezra adalah pribadi yang dipercayakan oleh raja untuk keluar di gelombang yang kedua dari pembuangan Artasasta. Dia menyuruh Ezra untuk membangun tatanan baru untuk orang Israel beribadah kepada Allah. Karena dosa yang mengakibatkan mereka dibuang di Babel itu berkepanjangan. Ada satu trauma yang mereka alami, sehingga semua pujian penyembahan kepada Allah itu luntur. Mereka tidak lagi betul-betul bersemangat. Semua alat musik yang menjadi kebanggaan mereka gantung, dan mereka berkata bahwa sudah lesu, sudah patah semangat. Namun ada harapan yang Allah berikan kepada mereka. Ada harapan. Nehemia datang untuk membangun Yerusalem, tembok Yerusalem, dan membangun bait suci. Ezra orang yang diutus selanjutnya untuk membangun tatanan baru, penyembahan kepada Allah. Ada pekerjaan besar yang dia harus lakukan. Melihat pekerjaan yang luar biasa, dia mengambil satu pilihan dan juga keputusan. Dia telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Bertekad untuk melakukan Taurat Tuhan. Dia bertekad untuk mengajarkan firman Tuhan. Dan di dalam Ezra pasal yang ke-9 dan juga 10 dijelaskan apa yang ada di dalam pribadinya Ezra. Apa kelebihan daripada Ezra, karena dia telah menetapkan untuk belajar firman, melakukan firman, dan mengajarkan firman. Apa yang terjadi atas hidupnya? Kita lihat, Alkitab mencatat Ezra mempunyai hati yang murni. Ezra mempunyai hati yang murni. Semakin kita belajar firman, hati kita semakin akan dimurnikan. Amin. Amin. Semakin kita belajar firman, hati kita semakin akan dimurnikan dan juga disucikan. Itu ada di Ezra 9 dan 10. Nanti tidak perlu kita baca, nanti kita baca di rumah saja. Tapi itu yang terjadi atas Ezra. Kalau firman ada dalam hidup kita, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah sanggup untuk mengajarkan kita, sanggup untuk memulihkan kita, sanggup untuk mengubah kelakuan kita, dan sanggup untuk mendidik kita. Itu sebabnya Ezra mendapat hal yang luar biasa. Dia bertekad untuk belajar, meneliti firman, melakukan firman, dan mengajarkan firman. Hatinya semakin murni. Hati Ezra semakin murni. Ini yang terjadi dalam hidup Ezra. Semakin murni hatinya. Kalau kita mau terus belajar firman, dan firman adalah standar hidup kita, hati kita akan semakin murni. Karena firman itu akan memulihkan hidup kita. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain kecuali firman dengan kekuatan kuasa Tuhan. Tentunya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan firman. Ini yang pertama yang terjadi atas Ezra. Yang kedua, apa kelebihan dari Ezra? Karena dia betul melakukan firman, dia bertekad untuk belajar firman. Firman itu mengubahkan dia. Yang kedua, dia tetap konsisten dengan kebenaran. Ezra tetap konsisten dengan kebenaran. Kalau salah dia akan katakan salah. Kalau benar dia akan katakan benar. Dosa yang masih melekat di antara bangsa Israel setelah mereka buang dari pembuangan adalah dosa kawin kecampur. Dan itu sangat dilarang oleh Tuhan. Karena dengan dosa kawin campur mencondongkan hati mereka untuk menyembah Baal, menyembah berhala. Itu sebabnya ada aturan yang harus mereka lakukan. Bahwa mereka harus tinggalkan dosa kawin campur. Bahkan orang istri yang mereka telah nikahi dengan kawin campur harus mereka tinggalkan. Tidak boleh ada lagi yang akan mengotori hidup mereka. Itu betul firman Tuhan. Konsekuensi yang mereka alami saat mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah dengan kawin campur. Di masanya Ezra mencabut rambut mereka. Dicabut. Betapa sakitnya itu rambut dicabut. Karena kesalahan, pelanggaran, dosa kawin campur. Di masanya Ezra itu, di masa Nehemia, di masanya Ezra itu berbeda. Dia ingatkan bangsa itu bahwa masih ada dosa kawin campur yang mereka lakukan, dan mereka harus betul-betul kembali kepada kebenaran Allah. Mereka harus kembali kepada
kepada firman Tuhan, tinggalkan dosa itu. Harus putuskan. Jangan biarkan itu masih melekat dan juga menempel. Ezra tetap konsisten kepada kebenaran. Kalau kita belajar firman, kita akan berkata ya kalau itu benar. Kita akan berkata tidak kalau itu tidak benar. Firman akan menuntun hidup kita. Tapi kalau kita tidak hidup dengan kebenaran Allah, kita akan terus menjurus ke hal-hal yang tidak baik. Pengaruh-pengaruh dunia akan mempengaruhi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hanya gambaran. Kemarin waktu pemilihan presiden waktu yang lalu, saya sangat kaget dengan banyak hamba Tuhan yang khususnya ada di Kota Malang. Hanya oleh karena uang, mereka melanggar hati nurani mereka. Waktu kami rapat, karena biasanya kami kalau ada pertemuan-pertemuan, kami dipanggil dan membicarakan tentang bagaimana caranya untuk memilih. Sudah disampaikan di situ dan kami rapat dan berbicara. Dan pada saat itu kita berbicara juga tentang ada satu partai yang betul sampai hari ini konsisten untuk menolong gereja. Bukan cuma membantu dalam bidang membangun dan sebagainya, tapi juga mereka yang meloloskan izin-izin bangun gereja. Sehingga kami akhirnya memutuskan untuk kita akan mendukung mereka supaya mereka melanjutkan tugas mereka untuk betul menjaga yang namanya harmonisasi antara satu dengan yang lain, kerukunan umat beragama. Itu yang kami pikirkan. Dan itu sudah deal kami bicarakan. Menjelang mungkin tidak sampai seminggu, mereka berubah. Kenapa saya katakan bahwa betul itu karena uang? Karena kami ditelepon. Tanya sama istri saya, Bu Rumi mau bergabung dengan kami karena ada dana masuk. Hanya karena uang. Mereka langgar kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini akan terjadi di akhir zaman. Dan ini masa-masa zaman akhir yang kita sementara lewati. Orang bisa berubah oleh karena kebutuhan yang ada. Tapi biarlah kita belajar tentang firman Tuhan sehingga kita akan konsisten dengan kebenaran. Sekali benar, kita tetap akan katakan benar. Kalau salah, kita akan katakan salah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Biar itu yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Ini yang menjadi keunggulan daripada Ezra, karena dia meneliti kebenaran dan dia belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, keunggulan apa yang didapatkan dari Ezra? Karena dia betul konsisten dengan firman, benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah, meneliti dan juga melakukan firman. Yang berikutnya kita melihat bahwa Ezra adalah seorang yang bertanggung jawab. Seorang yang bertanggung jawab. Itu luar biasa. Dia mencari solusi. Apa yang harus dia lakukan untuk bangsa Israel agar Tuhan mengampuni mereka dari dosa kawin campur. Dia tidak hanya memberikan satu peraturan, tapi juga dia cari solusi. Alkitab mencatat bahwa dia berkabung, bukan dia mencabut rambutnya orang Israel sama seperti masanya Nehemia, tapi dia sendiri yang mencabut rambutnya. Dan dia bergumul minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa bangsa ini. Sama seperti Musa pernah berdoa untuk bangsa Israel di perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Musa berkata, Tuhan, tolonglah bangsa ini. Engkau yang sudah memanggil mereka dari Mesir. Kalau engkau tidak menolong mereka, hapuskan namaku di dalam buku kehidupanmu. Itu yang dilakukan oleh Musa. Mereka orang-orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena firman. Kalau kita punya firman dalam hidup kita, kita akan bertanggung jawab. Amin. Kalau bapak-bapak punya firman, dia akan bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap istri, dan juga terhadap anak-anak. Haleluya. Kalau kita punya firman, ibu-ibu akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia akan menjadi betul penopang bagi suaminya, dan dia juga akan melakukan bagian-bagian yang penting supaya terjadi yang namanya rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau tidak ada firman, tidak akan mungkin terjadi. Ini yang dialami oleh Ezra. Dia betul ada dalam kebenaran sehingga dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
saat kita diberikan tugas, saat kita diberikan tanggung jawab di gereja untuk melayani Tuhan, kita akan bertanggung jawab. Worship leader, singer, pemain musik, saat diberikan tugas, dia akan sungguh-sungguh tidak hanya berlatih untuk kemampuan dia saja, secara kemampuan untuk main musik dan juga bernyanyi mungkin dengan suara yang baik, tapi dia juga akan betul bergumul minta kepada Allah untuk urapan Allah turun. Itu bertanggung jawab. Saya senang dengan pujian dan juga penyembahan. Karena kami pelayanan doa, jadi di mana kami pergi, kami membangun yang namanya menara doa, selalu ada pujian penyembahan. Luar biasa sebelum terjadi doa, konser doa, kami sama hampir 100 anak-anak pengisi acara untuk konser doa. Kami berdoa semalaman, dan dari tempat sana kami terdengar suara penyembahan dan juga roh Allah bekerja. Urapan Allah terjadi saat kami betul menyembah. Saya sangat senang dengan hal itu, dan saya melihat bahwa anak-anak bertanggung jawab. Kenapa? Karena firman kami bagikan kepada mereka. Kalau kita betul hidup dengan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk setiap tugas-tugas kerja kita, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, di mana kita bekerja. Kita akan betul-betul bertanggung jawab. Karena firman akan mengarahkan hidup kita. Berikutnya, yang terakhir, Ezra adalah seorang yang mengayomi. Ezra adalah seorang yang mengayomi. Oleh karena kebenaran, dia dapat mengayomi semua orang-orang Yahudi, bangsa Israel. Dia betul-betul menjadi pengayom setiap bangsa Israel. Buktinya dia tempatkan dirinya. Ezra betul melakukan apa yang benar. Dia hidup kudus di hadapan Allah. Dia murni hatinya, suci hatinya. Tapi pada saat dia tahu bahwa bangsa itu lagi berbuat dosa, ada di dalam dosa, dia berkata kepada Allah, ampunilah dosa. Dia betul-betul tundukkan hidupnya kepada Allah, dan dia berkata dia yang berdosa. Padahal Ezra tidak berdosa. Dia orang yang mengayomi. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan mengayomi. Kalau bapak-bapak hidup dalam kebenaran, akan mengayomi keluarga, istri dan juga anak-anak. Haleluya. Kita akan menjadi tudung perlindungan, payung perlindungan bagi keluarga dan juga bagi anak-anak kita. Oleh karena kebenaran, izinkan kebenaran menguasai hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita baru melihat masa pandemi itu membuat banyak terjadi kekacauan, bahkan bukan cuma ekonomi dan juga bukan cuma pekerjaan, tapi juga keluarga. Kalau saya membaca survei, waktu pandemi itu banyak yang namanya bubar pernikahan. Suami tidak bertanggung jawab, demikian juga dengan istri tidak bertanggung jawab. Mereka tidak bertanggung jawab kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang terlantar oleh karena peristiwa pandemi waktu itu, karena masalah, karena pergumulan, karena kesusahan yang terjadi. Kita akan masuk yang namanya masa sukar. Di depan ini akan ada masa sukar. Saya kemarin bertemu dengan ada satu sahabat, dia usaha di Bali. Dia katakan bahwa sangat sepi, sangat lesu pembeli-pembeli di Bali, dan mereka mendengar isu bahwa para investor itu menarik investasinya mereka, khususnya untuk di Bali, di bidang lukisan dan juga yang lain yang biasanya diekspor ke luar negeri. Saya bilang kenapa? Karena ada isu bahwa Indonesia akan masuk kepada masa krisis, sehingga mereka takut saat mereka investasi dananya akan dibawa kabur atau hilang percuma. Kita tidak tahu masa sukar seperti apa yang akan terjadi di Indonesia. Hari-hari ini kita sementara meraba-raba. Pemimpin yang baru akan memimpin kita seperti apa. Roda pemerintahan akan seperti apa. Tapi saya percaya kalau ada kebenaran dalam hidup kita, Tuhan sendiri akan memberkati kita. Amin. Tuhan sendiri akan menolong kita. Dia akan mengayomi hidup kita. Orang yang dalam kebenaran, dia akan menjadi pengayom dalam keluarga, dalam rumah tangga, menjadi pemimpin yang baik dan melakukan apa yang benar dan juga berkenan. Dua ayat yang terakhir yang kita lihat, yang akan kita baca. Yang pertama, kita akan lihat di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Ibrani pasal yang keempat ayat 12.
Saya akan bacakan bagi kita semua Ibrani 4 ayat 12. Dengarkan baik-baik firman Tuhan dan mari kita renungkan firman ini. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Betapa luar biasanya firman. Dia akan memilah-milah. Dia akan memberikan kepada kita kepekaan untuk kita betul-betul mengambil pilihan-pilihan yang tepat, mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kita. Karena dia betul sanggup membedakan mana yang A, mana yang B. Itu firman Allah. Itu firman Allah. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saat saya berbicara, firman itu juga datang kepada saya. Saat kita menasihati keluarga kita, anak-anak, itu nasihat itu juga datang dalam hidup kita. Kalau nasihat itu dari kebenaran Allah. Dan dia akan sanggup untuk melakukan perubahan dalam hidup siapapun juga, termasuk saya dan juga termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang terakhir, Yesaya 55 ayat yang 11. Kita baca bersama-sama Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Ya, kita baca bersama-sama Yesaya 55 ayat 11. 1, 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ini luar biasa, kekuatan firman itu luar biasa. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita yang hidup di dalam firman, kita yang bertekad untuk belajar firman, kita yang benar-benar sungguh-sungguh untuk melakukan firman. Alkitab menuliskan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan, kalau betul itu untuk pemulihan hidup kita, akan dipulihkan hidup kita. Kalau betul untuk membuat iman kita semakin bertambah-tambah, akan membuat iman kita semakin bertambah-tambah. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan firman. Banyak waktu dalam hidupmu untuk bisa belajar firman. Tidak akan mungkin kita dapat melakukan firman kalau tidak ada firman dalam hati dan juga pikiran kita. Mari kita terus membaca firman. Sekarang di mana saja kita bisa baca firman. Di gadget kita sudah ada pasti Alkitab yang kita sudah isi di dalamnya. Kapan saja kita bisa baca firman, belajar firman dan bertekad untuk melakukan firman. Dan izinkan firman itu mengubahkan hidup kita. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sanggup untuk memulihkan keadaan saya dan juga memulihkan keadaan kita. Karena itu mengajarkan kita dan juga untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Sehingga kita hidup dalam kebenaran Allah dan kita nikmati. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa, masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu keadaan kita seperti apa. Pergumulan kita bagaimana saya tidak tahu. Tapi Allah tahu dan juga Allah mengerti. Karena Allah tahu masa lalu kita. Allah tahu masa kini yang sementara kita lalui. Dan juga Allah tahu masa depan kita. Itu sebabnya serahkanlah kepada Tuhan kehidupan kita. Izinkan Dia memulihkan hidup kita. Izinkan Dia melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita naikkan pujian ini. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
yang rindu didoakan. Saya tidak tahu apa yang jadi beban kita, apa yang jadi pergumulan kita. Tapi pada kesempatan yang singkat ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau didoakan, kalau tidak keberatan silakan maju ke depan. Dan kami hamba Tuhan akan mendoakan Bapak Ibu Saudara yang ada, yang malam hari ini beribadah, yang telah mendengarkan firman, yang mau dirawat oleh Tuhan, yang mau diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi silakan kalau tidak keberatan turun dari tempat dudukmu dan datang ke depan, dan kami hamba Tuhan akan doakan engkau secara khusus.
kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk berkat yang kami terima malam hari ini. Dan berkat-berkat itu kami akan bawa pulang menjadi kekuatan iman dalam hidup kami. Untuk kami melangkah berjalan di dalam kebenaran Allah. Dan kami percaya perlindungan pertolongan Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, berkatilah setiap keluarga-keluarga muda dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Pekerjaan, usaha mata pencaharian mereka, setiap kegiatan rumah tangga mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan meninggalkan, selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami pasti akan melihat mujizat Allah boleh terjadi atas kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat beri kelegaan, punya masalah beri jalan keluar, karena Engkau Allah sumber segalanya bagi kami. Berkatilah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati pekerjaan Tuhan keluarga muda, berkati setiap jemaat-jemaat yang ada, setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan khususnya di musim Natal ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan hadir, Tuhan nyatakan mujizat kuasa Allah supaya kami benar-benar menikmati damai surgawi mengalir atas kehidupan kami semua. Berikan kami selalu Tuhan kepekaan untuk kami mendengarkan suara-Mu, tetap setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh pengurus keluarga muda, Engkau tolong, Engkau campur tangan dan Engkau berkati, sehingga pelayanan ini semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Keluarga-keluarga muda menjadi keluarga muda yang benar-benar dibangunkan iman mereka Tuhan, menjadi pribadi yang kuat, siap, layak pakai untuk melayani Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, serta lindungi kami, jaga kami, tibakan kami dengan selamat dengan tidak kurang satu apapun. Setiap kendaraan yang akan kami tumpangi, mobil dan juga sepeda motor atau apa saja Tuhan, tolong Tuhan bekerja campur tangan, hindarkan dari maut mara bahaya, kecelakaan yang orang jahat, kuasa kegelapan hal apapun yang sifatnya merugikan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah sumber segalanya bagi kami. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami pada saat malam hari ini. Kami bersyukur kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan wajah yang penuh belas kasihan kepada kita semua, memberikan kepada kita perjanjian-perjanjian yang tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluar masuk kita di rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada, Allah menyertai, menolong, menjaga kita. Dipenuhi dengan berkat Allah lumpuh-lumpuh kita. Diberkatilah rumah-rumah kita. Diangkatlah kita bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, bukan turun tapi naik. Lakukanlah firman Tuhan, janji berkat ini menjadi bagian dalam hidup kita semua. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.